Saya pernah bahkan menolak job jenderal bintang 2 di Jakarta. Serius? Hanya karena duluan sama klien yang ada di Borobudur Polda yang sekecil itu. Itu sudah jadi komitmen saya dan yang dihargai adalah komitmen. Oke. Hai sis and bro, kembali lagi bersama aku Vivit Lazo yang akan menemani Anda di Wedding Sis. Tentunya seputar perweddingan. Kali ini kita kedatangan wanita legend, musisi legend, MC legend, entertain legend. Kali ini, hari ini paling total bintang tamunya di Wedding Sis and bro. Aku nggak nyangka kalau beliau ini sangat prepare, udah dari kostum, dandanan, sanggulnya, kita langsung aja sambit, bukan, kita sambut legend kita, Mbak Upi. Halo Vivi, selamat pagi. Pagi, halo. Terima kasih juga Mas Adet sudah mengundang, walaupun saya diundangnya mungkin 7 tahun yang lalu, baru kali ini bisa ya. Baru kali ini terrealisasikan. Karena jadwalnya yang nggak pernah sama dan antrian untuk podcast dengan Mas Adet yang antriannya luar biasa, mengalahkan dokter spesialis terkenal. Kita sinetron ya kali ini. Gimana Mbak Upi kabarnya? Baik Vivi. Sehat-sehat. Ini kita agak terhalang ya karena kita menjaga jarak selama kita harus, kondisi COVID ini. Kita harus social distance dan physical distance kan. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol nih Mbak Upi kan kini kondisinya lagi sehat. Wah, sehat banget. Sehat bisa ya. Dari fisiknya. Seger. Kali ini kan masih menyinggung soal COVID-19 ini. Wow, kalau di Mbak Upi sendiri terdampak nggak sih di entertainnya Mbak Upi sendiri? Jadwal-jadwalnya, manggung-manggungnya. Kalau dari entertain pasti sangat amat terdampak. Kalau dari entertainnya karena ada pembatasan jumlah tamu pasti. Kemudian kalau ada pembatasan jumlah tamu, otomatis klien kita akan memprioritaskan tamu daripada vendor. Kan? Biasanya semua vendor personilnya juga dibatasi. Cuman saya sih strateginya tetap meminta klien untuk pakai musik, hanya musiknya kita sederhanakan karena memang selain pembatasan jumlah tamu, otomatis acaranya juga lebih sederhana, jadi musiknya lebih sederhana. Jadi akadnya nggak kayak kuburan, nggak sepi sunyi senyap ya. Begitu. Jadi tetap image-nya yang pernikahan, ada Upi and the Band itu masih kerasa, sakralnya ada, tapi serunya masih ada. Gitu. Jadwal-jadwal tercancel kah atau sementara kalau mundur kah? Kalau cancel enggak ya. Jadi kayak gini. Biasanya kalau kemarin DP-nya untuk satu band. Sekarang DP-nya hanya untuk MC karena saya juga bisa MC. Untuk MC sama sound system saja. Atau kalau kepengen lebih asik lagi, lebih gayeng lagi, ini Mbak DP-nya yang kemarin buat MC sama mini akustik lah, cuman gitar sama saksofon atau gitar sama biola atau keyboard sama biola kayak gitu. Berarti tetap berjalan ya, tapi untuk jumlah personilnya dikurangi. Ya, sama diundur. Diundur. Tapi tetap klien-klien saya masih tetap optimis sih. Wow, walaupun kondisi COVID tetap jalan. Dan untungnya saya punya rekanan kayak misalnya WO, terus saya sendiri juga ikut membantu untuk memotivasi setiap klien-klien kita. Paling enggak istilahnya kita ada morning call satu klien setiap hari untuk memotivasi gimana Ibu, gimana Mbak kabarnya, masih sehat, masih optimis dan lain sebagainya. Terus saya kasih update terbaru kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian kemarin di sini bisa loh strateginya kayak gini. Misalnya kayak kemarin saya di Bandungan nih. Kalau di kampung kan nggak bisa kan, 50 orang. Tapi sebenarnya bisa di venue 50 orang saja. Nah, itu nanti strateginya gimana? WO-nya bagus, untungnya WO-nya bagus dan tugas saya MC yang
selalu mengingatkan tentang protokoler. Ayo pakai masker, Bapak Ibu jangan deket-deket. Kalau antri foto jangan deket-deket kayak gitu. Jadi masih bisa. Jangan berjabat tangan dulu, jangan cipak-cipiki. Makannya duduk, ambil makan 10-10 gitu masih bisa. Oke, berarti diingetin terus ya. Wow, walaupun jadi COVID tetap beraktivitas masih seperti biasa. Nah, ngobrol-ngobrol nih Mbak Upi, kita panggil Mbak Upi, spesialis Bu Konde. Oh, kondeannya ini dari jam berapa? 15 menit di mobil. Serius? Wow, jasa sendiri guys. Oke, Mbak, boleh Mbak Upi ini kan MC. Singers, terus punya band juga, namanya bandnya Upi and the Band, juga punya bisnis Peningset. Besok aja kita besok ya, oke. Berarti itu tetap berjalan ya tetap berjalan selama COVID ini ya? Selama COVID ini tetap berjalan, karena yang penting kan kita kasih solusi terbaik untuk klien-klien kita kan, gimana mereka karena dari awal pertama kali COVID, kesemboyan saya, kami tetap jaga mimpi Anda, gitu. Jadi jangan sampai itu kok jadi cuman akad tok. Gitu. Setiap manten itu pasti punya wedding dream-nya, gitu. Kalau misalnya nggak bisa resepsi itu biasanya kan keinginan orang tua. Tapi at least kita menjaga sesuatu yang sakral yang sekali seumur hidup itu biar tetap bisa berkesan gitu. Terus jangan sampai kita yang sudah terlalu banyak pressure di COVID ini, terus saya nambahin pressure kepada mantan kan juga kasihan. Mereka namanya nikahkan ibadah, yang ibadah nikahnya loh, bukan resepsinya kan. Jadi ayo tak bantu nikahmu supaya nikahmu tetap sakral, tetap berkesan walaupun itu sesederhana mungkin gitu. Berarti selama COVID ada solusinya, tetap berjalan. Oke, kita akan move on dari COVID supaya tetap kita harus move on, kita harus bercengkrama juga sama COVID, setidaknya bisa menerima kondisi ini, tapi dengan kondisi-kondisi kita bisa bersosialisasi dengan baik. Karena orang yang survive itu adalah orang yang beradaptasi. Oke, Mbak Upi, kita mau move on dari COVID. Mbak Upi awal mulanya jadi singer sama MC itu tahun berapa sih? Kalau singernya udah lama, Fit. Udah dari tahun 2000-2001. Cuman selama 2001? Oke. Tak pernah nggak bayangin selama tahun 2000 sampai 2006-2007 titik baliknya 2007. Saya adalah langganan ditolak sama band. Serius? Serius. Kok bisa? Langganan ditolak. Itu tahun 2001 sampai 2007 lah. Langganan ditolak. Kok iso? Ditolak dan dikeluarkan sama band kan? Sama band. Itu 2001 terus? Jadi kasusnya sama. Kafe menginginkan saya, tapi band tidak menginginkan saya. Anak band. Aneh kan? Udah banyak cerita, sudah banyak ini sih saya ceritakan. Jadi tapi itu buat motivasi. Saya aja 6 tahun, 7 tahun berjuang. Jadi orang lain kalau baru 1 tahun, 2 tahun berjuang, teruslah berjuang. Gitu. 2001 itu singer dulu atau MC? Singer dulu. Jadi singer dulu ada Java Cafe kan. Habis itu? Ya, sama manajernya senang. Tapi bandnya nggak senang. Udah. Terus masuk ke Solo. Dulu ada kafe bola dan lain sebagainya. Manajernya senang, bandnya nggak senang. Aneh kan? Terus terakhir Tower juga gitu. Tapi masih bisa diselamatkan sama ownernya. Saya rata juga kayak gitu. Terakhir, jadi titik baliknya itu. Jadi itu dari nama Upi and the Band dari situ. Dari ketika saya nyanyi di Brooks. Tapi pada waktu itu saya diajak basisnya band itu untuk nyanyi di Brooks. Gitu. Brooks tuh klub? Brooks itu dulu jalan di Jalan Rinjani kayak semacam bistro gitu kan. Dulu yang hits banget. Anak-anak tongkrong zaman dulu. Anak-anak tongkrong pada waktu itu. Aku belum nongkrong sih, Sen bro. Terus suatu saat anak bandnya ada yang SMS saya. Dulu masih SMS, Bang. Iya. Anak bandnya SMS saya. Pi, ownernya
meminta kami supaya mengganti vokalisnya. Wow. Gitu. Ya sudah, saya sudah hilang-hilangan gitu. And then Tuhan mempertemukan saya kembali beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian dengan ownernya. Oke. Terus kemudian ownernya bilang, sombong lo, udah nggak pernah nyanyi di tempat gue lagi. Gue lo. Ownernya kayak gitu kan. Loh, untungnya untungnya aku masih nyimpen SMS-nya. Sampai sekarang? Enggak, kemarin pas itu, pas tak tunjukin. Loh, bukannya Anda yang meminta saya untuk nyanyi lagi di tempat Anda, saya bilang gitu. Siapa bilang? Ini lo masih ada SMS-nya. Terus dia diam beberapa detik, dia bilang gini, ya sudah, si band itu, kontraknya akan selesai 2 bulan lagi. 2 bulan saya kasih kesempatan kamu bikin band. Orang nggak lihat di belakangmu kok, orang nggak lihat musisi siapa. Orang lihatnya Upi, dan saya pun melihat Upi gitu. Udah kasih nama Upi and Friend kek, Upi and the Band kek. Nah, dia kasih nama itu. Terus aku pikir kalau Upi and Friend kan udah banyak kan. Kalau Upi and the Band lucu juga ya, gitu. Ya sudah. Dari situlah tercetus. Situlah tercetus kata-kata Upi and the Band, dan dari situlah tercetus konsep bahwa sampai sekarang konsep dia masih saya pakai. Jadi orang nggak lihat belakang saya siapa, walaupun saya sudah punya musisi tetap yang bahkan ada yang sudah ikut 10 tahun lebih. Wow. Tapi orang lihat leadernya is Upi. Itu konsepnya. Gitu. Terus habis itu masih di band. Habis itu jalan. Band. Kemudian KMC. Jalan. Kemudian ada beberapa IO atau wedding organizer atau event organizer yang ketika acara, kamu sekalian MC aja deh. Gitu. Akhirnya diminta sekalian ya. Kamu seru kok. Jadi dari awal memang saya bikin konsep band kita adalah band komunikatif. Karena saya mengadaptasi band-band long trip yang dari Surabaya, dari Bandung. Mereka kan komunikatif banget kan, beda dengan pada waktu itu yang ada di Semarang. Terus karena event organizer atau wedding organizer melihat saya sekomunikatif itu, akhirnya udah kamu MC sekalian deh gitu. Nah, awal membentuk kayak tadi Upik and the Band-nya itu nyomot-nyomotnya timnya itu supaya solid sampai sekarang tuh gimana caranya itu? Itu masih ada perjuangan lagi, Fit. Wow, boleh. Jadi awal mulanya adalah mengambil musisi-musisi yang qualified, secara kualitas mereka bagus, tapi bandnya vakum. Gitu. Iya, bandnya vakum, jadi udah nggak main lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, ya ada ditinggalkan sama seluruh personil juga pernah, diambil sama band lain juga pernah, istilahnya dibajak gitu pernah. Terus akhirnya saya mengambil musisi-musisi yang komitmennya bagus. Kalau musikalitas bisa dipelajari. Pasti. Dan prinsip saya kalau sering ketemu, chemistry-nya makin dapet kok. Gitu. Jadi walaupun musisi sebagus apapun, kalau nggak pernah ketemu, ya nggak dapat chemistry-nya. Itu formulanya. Iya, pasti. Terus kemudian loyalitas itu nomor 1 di tempat Upi and the Band. Ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun kan. Itu first call saya, itu karena loyalitas mereka. Dan bahkan saya menganggap mereka bos saya. Jadi gitu ceritanya. Enggak, kan yang nyariin job kan pasti Mbak Upi kan? Saya hanya job seeker, jadi pada intinya saya job seeker. Tapi decision maker-nya mereka. Kayak misalnya gini, kok soundnya nggak enak ya, orangnya nggak kooperatif, besok nggak usah pakai sound itu lagi. Saya manut sama anak-anak band saya. Soalnya kan yang melaksanakan kan mereka supaya lagunya juga keluarnya enak. Evaluasi ada di tangan mereka. Jadi begitu sistemnya. Menyatukan mereka tuh gimana? Kan pasti kan kelompoknya orang-orangnya kan beda-beda tuh. Itu berapa personel sih? Kurang lebih kalau komplit nih, kalau mainnya, istilahnya main personilnya itu 5. 5. Ya, cuman nanti ketika ada big band atau keroncong klasik atau keroncong orkestra yang 14 orang atau mini orkestra itu, masing-masing punya
punya manajemen, kita ada manajemen, jadi masing-masing ada supervisornya, kemudian masing-masing ada pimpronya, pimpinan project itu nanti yang akan membuat aransemen dan lain sebagainya, sudah seperti itu. Kemudian saya juga punya asisten pribadi, tapi bukan asisten yang nyanggulin saya bawa tas saya ya, saya lebih memilih asisten laki-laki yang bisa ngomong saya, ngarahin dan ngomong anak-anak. Itu asisten saya, jadi bukan kalau ditanya Mbak Upi asistennya mana? Itu loh yang laki banget gitu. Yang ngatur musisi saya, make saya, yang ngasih tahu kalau ada Mbak ada miss nih ya. Iya, terus itu soalnya kurang enak ini dan lain sebagainya. Karena kalau sudah musisi on stage itu kan mereka hanya bisa dengar dari monitor, sedangkan yang dari luar itu kan hanya asisten dan soundman yang tahu. Jadi seperti itu. Jadi kita benar-benar jaga kualitas dari situ. Berarti setiap mungkin kalau pas nggak ada job quality time bersama tim musiknya, ngobrol-ngobrol ada. Paling ngobrol lewat grup WA ya. Grup WA. Ya, karena saya juga menghormati privasi mereka dan mereka juga kepengin mereka punya pekerjaan masing-masing, kayak tempat reguler juga berbeda-beda. Kemudian ada yang bekerja di instansi pemerintah juga gitu. Tapi kita memang ada dalam seminggu sekali waktu untuk berkumpul. Paling enggak kalau ada usulan lagu baru dari kelompok kita, itu tempat pada waktu itu kita latihan atau request dari pengantin yang belum pernah kita bawakan, atau hanya sekedar mereview atau merefresh lagu aransemen kita yang udah lama nggak kepake, terus kita pengen pakai lagi, gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal tim nih, event kumpul, terus proses apa aja sih yang dibutuhkan saat membangun Upi and the Band sama MC sekarang? Kan pasti kan punya bekalnya ini, musik, alat musik semua kayak gini, jadwal, baju, kan pasti bajunya Mbak Upi kan nggak 1, 2, 3 kan? Dan nggak pernah dapat endorse. Semoga di sini nanti dapat endorse dari Sis and Bro. Ya, tapi memang kalau endorse saya berarti custom buat saya kan, nggak bisa dipakai orang lain lagi. Makanya sering nggak dapat endorse fit. Berdoa kita mudah-mudahan ya. Supaya didengarkan curhatnya. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis di perweddingan ini di skala kayak Upi and the Band? Pasti kan musik, terus sama MC. Nah, apa aja sih yang kalau bisnis itu pasti yang pertama harus sesuai passion dulu. Jadi nggak mungkin kayak Vivit misalnya. Vivit passionnya di make up sama MC broadcast. Nggak mungkin dong Vivit tiba-tiba pengen jadi dekorator. Bener. Itu satu. Kemudian komitmen sih sebenarnya. Jadi nggak gampang sih. Saya juga tidak mudah mempertahankan 12 tahun. Upi and the Band juga tidak mudah. Upi and the Band 12 tahun? Baru 12 tahun dari 2008. Wow, sebentar lagi 12 tahun berarti 2008 atau 2006 lupa aku. Kelihatannya yang hits-hitsnya 2008. Iya. Habis itu? Jadi komitmen. Saya juga yang pertama kali tentunya komitmen tim dulu dari dalam. Biar solid ya. Solid dulu. Setelah itu komitmen dengan klien. Saya selama 12 tahun ini kalau ini event organizer yang apal dengan Upi and the Band, saya pernah bahkan menolak job Jenderal Bintang 2 di Jakarta. Serius hanya karena duluan sama klien yang ada di Masjid Agung. Yang formasinya dan nominalnya tentu berbeda. Iya pasti. Saya pernah nolak job di MAC hanya untuk klien yang ada di Borobudur Polda yang sekecil itu. Tapi sekali lagi itu sudah jadi komitmen saya, dan orang Semarang itu sempit. Yang dihargai adalah komitmen. Gitu, dan ketika pekerjaan kita bagus, apapun vendornya, orang nggak segan-segan untuk merekomendasikan kita dan ngejob kita kok. Udah itu aja sih, semua bisnis bidang jasa, gitu. Dan saya memegang teguh prinsip itu, karena saya pun 40% itu saya cari sendiri, tapi 60% adalah rekomendasi dari teman-teman. Dan nggak hanya wedding organizer, dari teman-teman yang lain, dari foto. Kadang
dekorator, kadang perias, kadang fotografer, merekomendasikan saya, bahkan catering. Kadang ada cuman asisten perias, tapi udah Mbak Upi aja karena sudah tahu gitu. Secara tidak langsung gitu ya. Jadi sekitar 60% itu benar-benar mencari sendiri sama 40% cari sendiri, 60% rekomendasi. Oke. Walaupun rekomendasi itu kadang-kadang cuman gini, Mbak, aku tuh dikasih tahu Mbak ini. Iya. Gitu. Pas kemarin Mbak Upi nampil di sini aku tak dikasih tahu. Gitu. Yang terpenting tadi membangun bisnis ini komitmen ya, supaya ya benar juga ya saat udah nerima job ini tiba-tiba aduh tak cancel itu juga nggak enak juga saya ya. Saya tidak pernah cancel job kecuali kalau saya sakit di rumah sakit. Itu kalau misalnya sakit masih sakit biasa masuk angin berangkat dulu, yang penting berangkat dulu. Yang penting hadir dulu. Wow. Anak-anak band saya juga seperti itu. Saya belajar, saya meminta mereka untuk kalau sudah di job tanggal segini ya berangkat gitu. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol juga di bisnis ini seberapa menjanjikankah? Wah. Kalau untuk bisa beli Alphard susah kali ya. Loh, ya kan nggak ada hal yang tak mungkin ya. Yang penting kalau istilah Jawa itu berasi gitu. Jadi dicukupkan. Kalau saya sih dicukupkan karena saya pun dengan teman-teman band kenapa bisa sampai 12 tahun ini saya tidak pernah mengambil keuntungan yang sangat amat lebih banyak dari teman-teman musisi saya. Karena kan kita kerja bareng. Ya kerja tim lah. Kerja tim. Jadi ya hampir sama lah, cuman nambahin sedikit buat saya transport meeting, Bo. Gitu. Seperti itu. Tapi yang penting tiap minggu itu kita kerja. Dan mereka dapat gaji yang tinggi. Saya harga jualnya juga nggak terlalu tinggi. Nah itu. Ya di tengah-tengah lah ya, supaya yang tinggi dapat, yang bawah dapat. Karena wedding tradisional nggak bisa kalau kita kasih harga yang terlalu tinggi. Oke, berarti ini Mbak Upi di perweddingan untuk tradisional ya? Tradisional. Saya sudah di internasional sudah cukup. Akhirnya mengambil tradisional. Karena memang visi ke depan saya yang nanti kita ngobrol masalah Pranoto Coro itu karena memang saya punya kewajiban juga kan sebagai orang Jawa, bapak ibu saya Jawa, terus saya ingin mempertahankan dan budaya Jawa ini tetap saya istilahnya siar budaya Jawa ini gitu. Jadi mungkin yang wedding internasional nggak dulu, kecuali memang ada yang meminta request dari klien dengan beberapa persyaratan yang dari seperti saya yang sudah lakukan di wedding tradisional gitu. Oh berarti tidak menutup kemungkinan kalau untuk wedding internasional mau aku pengen Mbak Upi nih yang ngisi. Salah satunya kalau saya sudah nggak mungkin lagi kan pakai yang backless dan gitu. Tapi sekarang juga banyak kok yang di internasional kayak gitu, iya. Cuman kan segmennya sedikit. Ya sudah, saya mengambil segmen aman yang saya masih bisa pakai lengan panjang adalah di wedding tradisional. Sudah punya anak 2, Bu. Masih. Oh, adanya 2 ya? Nambah lagi? Sudah. Nah, gimana sih juga mencari event kan nggak gampang loh. Nah, gimana cari event atau cari jobnya tuh? Apakah klien ini, ayo Mbak ngejob aku atau gimana? Boleh gak sih dijelasin? Ya itu, tadi yang saya ceritakan 60% adalah rekomendasi dari teman-teman. 40% biasanya mereka sudah pernah nonton di temennya gitu, Upi and the Band seperti apa pekerjaannya. Terus kemudian among tamu, ibu-ibu yang among tamu itu, besok kalau pakai Upi gitu. MLM, mulut lewat mulut, mata lewat mata. Bukan bisnis sesuatu ya. Bisnis saya adalah MLM. Jadi orang lihat mulut lewat mulut, mata lewat mata. Tapi juga pernah ngikutin untuk kayak ngisi-ngisi stand acara-acara kayak pameran wedding expo. Kalau wedding expo biasanya saya support untuk Tiara. Kalau Tiara memang itu showcase kita. Jadi setiap tahun kalau ada Tiara, itu saya mengeluarkan
orang kalau kita bicara pekerja seni, itu kan selalu kita kan suka yang selalu yang anti mainstream kan. Kalau ini sudah mainstream, besok bikin baru apa? Nah itu dikasih kesempatan sama Tiara. Kita setiap opening itu Upi and the Band yang main. Gitu. Yang Tiara kan. Nah dari situ saya bisa mengeluarkan ini loh format terbaru. Format terbaru dari Upi and the Band. Kayak yang 2 tahun lalu kita bikin keroncong klasik. Kalau orang kan sudah kadang-kadang sudah bosen dengan sesuatu yang modern. Pengen sesuatu, kalau orang Jawa kan senang sesuatu yang klasik gitu, yang Jawani, meriayeni. Nah 2 tahun yang lalu saya mengeluarkan keroncong yang Jawani dan meriayeni dengan lagu-lagunya yang sudah jarang untuk dikeluarkan, tapi lagu-lagu cinta Jawa zaman dulu kayak lagu-lagunya Waljina, kalau lagu-lagunya Mantos gitu kan, jarang kan? Nggak kepikiran juga sih, kan? Gitu. Terus padahal itu adalah yang disukai kadang-kadang nggak. Kalau lagu Campur Sari sekarang kan kadang-kadang lagunya melo kan. Iya benar. Nah kalau lagu-lagu zaman dulu kan lagu-lagu cinta, lagu-lagu ini, tapi nggak kedombrangan. Yang tetap enak syahdu, lah. Ya. 2 tahun lalu kita bikin itu dan publik bisa menerimanya. Nah tahun lalu itu kita bikin Congkestra. Itu singkatan dari? Keroncong Orkestra. Itu lebih gede lagi, lebih besar lagi dari keroncong klasik. Berapa personil itu? 14 plus 2 kendang rampak. Berarti ada permainan musik Jawanya ya? Benar. Dan kemudian kemarin dipakai untuk BTPN untuk acara gathering nasionalnya. Karena memang mereka temanya kan Borobudur. Jadi walaupun di dalam ballroom, iya, kita ketemu kan kita ketemu gitu kan? ya. Bener-bener. Jadi walaupun di dalam ballroom tapi kelihatan kayak di pelataran Borobudur, ambiennya kayak gitu. Jadi pas banget kan, seperti itu. Nah kemarin sebenarnya kalau nggak ada pandemik, kita mau bikin ini kayak Campur Sari Orkestra harusnya. Cuman karena ada pandemik ya sudah kita kubur dulu mimpi saya untuk menjaga mimpi-mimpi orang lain itu. Oke, ngomong-ngomong soal sosial media tuh. Nah, di dunia perweddingan ini ya Mbak Upi kan terjun di entertainnya. Di perweddingan itu ada positif dan negatifnya kah untuk event ini? Pasti ada ya, ada. Jadi kalau positifnya saya sukanya, saya alhamdulillah akhirnya orang itu menilai saya bukan dari bentuk tubuh saya. Kadang kan orang juga lihat yang cantik, yang seksi ini dan lain sebagainya. Yang cantik putih, cantik putih langsing. Pilar kali ya. Tembok. Jadi mungkin dulu masa 6 tahun penolakan saya itu memang standarisasi penyanyi memang berbeda seperti itu. Tapi ke depan seperti ini konsep saya itu bisa diterima. Bahkan dulu 3 tahun yang lalu ada owner WO, sudah pernah diwawancarai di sini juga. Iya, si Alfi kan. Iya, Mas Alfi. Saya itu sebenarnya dulu pernah takut untuk punya anak kedua. Dikarenakan nanti saya gemuk. Nah, terus dia bilang gini, dia kalau manggil saya Mak, Mak, kamu kalau mau hamil aja, gitu. Kok gitu? Ya, nggak apa-apa. Kan kamu hamil tidak hamil ya kayak gitu bentukmu. Udah deh, tenang aja. Kamu hamil tetap tak job kok. Nah itu. Jadi seperti jadi ada motivasinya ya. Ada motivasi dan ternyata memang benar. Jadi selama ini akhirnya saya semakin kesini semakin menyadari bahwa orang akhirnya sekarang alhamdulillah menghargai saya dari talent saya, dari pekerjaan saya, dari skill saya, bukan dari bentuk packagingnya harus langsing putih, ayu kan kadang di weddingan kan pasti standarnya kan pasti itu suara nomor 27,5 yang penting cantik dulu kan. Padahal kalau ada sih ada sih, masih ada segmennya seperti itu ya Fit, masih ada. Tapi saya justru di sini membuktikan bahwa orang seperti saya aja masih bisa kok laku. Gitu. Jadi teman-teman saya yang penyanyi musisi yang mungkin tidak seberuntung punya
punya good looking juga. Saya pengen juga termotivasi asal kerjanya bener. Oh yeah. Gitu. Jadi benar-benar dulu banget waktu pertama kali mulai naik itu memang punya support system, istilahnya saya punya angel, guardian angel yang kadang cerewet, kadang ngasih masukan, kadang ngasih kritik, kadang marah sama saya. Tapi sebenarnya mereka baik karena mereka pengen saya maju itu nggak cuma maju jalan, tapi majunya lari. Walaupun di depan itu ada istilahnya apa ya? Rintangan lah. Ada rintangan. Ya. Memang kadang-kadang gitu kan, di mana ada rintangan, di mana ada halangan. Di situ kita punya guardian angel. Gitu. Siapa sih? Oh banyak banget. Biasanya orang-orang cerewet itulah. Boleh dong diceritain. Jadi pertama kali biar ya ini rasa terima kasihnya Mbak Upi. Ya, bener ya? Itu yang dulu ngasih. Aku inget banget yang ngasih nama Upi and the Band itu namanya Marcel. Yang punya Brooks. Dan Denny. Denny itu dulu yang ngasih konsep pertama kali. Dan believe it or not, jadi dulu pertama kali saya diorbitkan sama Denny. Saya disponsori untuk sesi foto. Mas Adin nggak apa-apa ya, aku bilang fotografer lain ya. Saya disponsori sama sesi foto. Ini kan tempat curhat ya, sesi foto di sebuah studio yang luar biasa dengan kostum yang luar biasa. Jadi saya kayak dibikin di Facebook ada. Saya dibikin kayak Dimon, tapi beautiful Dimon gitu. Yes. Itu dulu Denny. Denny Ritonga yang mengkonsep saya. Mas Denny itu loh. Denny Ritonga yang mengkonsep saya, difotoin sama Rudy ASEAN. Menurut Anda? Cocok. Terus selanjutnya Mas Handoko tuh yang ngajak pertama kali saya event gitu. Gathering macam-macam, gathering yang mahal-mahal, gathering yang bagus dengan harganya nggak harga perkenalan, nggak harga promo, nggak harga temen ya, sudah dikasih harga bagus karena itu buat motivasi. Kamu tak kasih harga bagus, kamu lakukan yang terbaik dan saya nggak mau ada komplain. Nah itu kelihatannya sepele, menindas, tapi ternyata itu jadi motivasi saya. Jadi standar saya harus seperti ini, standarku harus tak naikin lagi. Ada Egi. Kalau nanti sore meeting sama siapa? Tapi dendong ya, tolong ya, dandan ya. Selalu ngingetin kayak gitu. Iya, harus dandan. Komplit, pakai bulu mata. Karena kamu kalau nggak dendong kayak babu katanya. Ya serius. Maaf sih, Sen. Aku ketawanya. Serius? Iya. Tapi sekali lagi itu buat motivasi saya, motivasi kerja saya sekaligus standar kerja saya seperti ini. Memang saya sudah di job sama dia, saya ngajeni sama dia. Seperti hari ini, saya sudah Mas Aden sama Vivit udah ngasih waktu buat saya. Betul. Kalau saya datang seperti datang kayak di rumah, saya ngantar anak supaya sekolah, ya apa bedanya saya sama pengantar anak sekolah gitu. Dulu seperti itu. Terus masih ada lagi. Siapa lagi? Terus bayangkan dulu tuh seorang Gregorius Visi. Desainer Mas Visi ya. Jadi saya sering sesi curhat di tempatnya, setengah hari. Kamu tuh harus begini. Kamu tuh bergaulnya harus begini. Jadi motivasi etika pergaulan, motivasi bagaimana etika bersosial media. Jangan curhat di sosial media, jangan ini. Tapi pulang aku bawa bajunya Putri Indonesia. Wah. Berarti sisi positifnya banyak banget, orang yang mendukung juga banyak banget. Tadi ada siapa? Marcel, Mas Denny, banyak banget kalau disebutkan. Ini orang-orang yang sering ketemu Mbak Upi ya. Mas Visi itu dulu jadi begitu pertama kali saya keluar keluar di sosial media, dress by Gregorius Visi. Ya kan, cocok kan? Make up by siapa dulu? Ini by siapa? Hah, newcomer kayak gitu. Gitu. Orang memang langsung dan auto punya haters dong. Kali itu punya haters. Newcomer kayak gitu. Itu hasil ngepet kali. Itu peres kali ya. Nah, itu kan tadi segi positifnya nih. Segi negatifnya ada nggak sih? Ada. Kayak apa sih? Pasti sampai sekarang masih banyak yang
mengapa fisik seperti itu, mengapa kayak gitu. Jadi orang tidak melihat proses saya, hanya melihat hasil akhir saya. Kok bisa sih? Gitu. Cuma lihat hasil tampilnya aja. Iya kan orang kan kadang kan menilai, oh iya tampilnya ngono, tapi nggak tahu sih mburi ini kayak apa. Kata orang kayak gitu. Nah ada nggak sih negatif-negatifnya lah? Hanya sampai sekarang pasti saya tidak bisa masuk ke segmen good looking tadi. Oke. Ya, terus ada beberapa yang sudah membatasi, sudah memagari. Sebenarnya I'm not a good job seeker sekali lagi. Oke. Saya bukan job seeker yang baik. Semua yang pakai saya hanya karena sudah pernah bekerja dengan saya dan sudah repeat order terus ya. Iya. Tapi kalau ada tempat baru itu mesti kayak ada pagernya gitu, tahu kan? Oke. Ada batasannya lah. Upi ya standarnya segini aja. Enggak, jangan Upi mau masuk bisa nggak? Nggak bisa. Oh, oke. Udah gitu. ada band ini. Oh. Aku mau masuk ini bisa. Nggak bisa, udah ada band ini. Nggak bisa Mbak, kita udah kerja sama 15 tahun kok sama band ini gitu. Misalnya. Iya. Tapi ya it's okay. Rezeki tidak pernah tertukar dan saya masih punya doa dari tim saya yang di belakang. Kalau saya percayanya itu. Jadi selama saya masih bisa ngomong tim saya yang di belakang ini, doa-doa mereka itu buat saya. Doanya kru sound system, doanya asisten saya, doanya musisi-musisi, doanya istri-istrinya musisi, doa suami saya, doa anak-anak saya. Itu sudah cukup untuk membacking saya. Dan sekali lagi saya yang penting cukup, nggak pengen lebih gimana gitu. Yang penting semua pekerjaannya yang sudah ke saya bisa kami lakukan dengan yang terbaik. Ya udah itu aja. Wow, doa orang-orang di sekelilingnya. Kayaknya Mbak Upi itu rasanya kepingin nangis atau kalau si Sedbrod bisa lihat suasana di sini, ya aku ngerasain ya ampun. Besar banget orang-orang di sekelilingnya Mbak Upi yang mensupport, yang ya menghilangkan sisi-sisi negatif supaya tidak masuk ke ya nggak nyampe nyakitin hati lah ya. Jadi saya masih percaya support sistemnya adalah doa-doa orang yang bekerja dengan saya dan orang-orang yang sayang dengan Upi and the Band dan semuanya. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Upi. Seru, serius. Sebenarnya aku kenal Mbak Upi pun juga udah lumayan lama. Ya, tapi ngobrol intens berdua kayak gini ya baru kali ini. Dan tahu bagaimana ekspresinya Mbak Upi sekarang tuh. Wow. Aku sampai ya Allah. Kadang kan kita kan nggak kepikiran sampai orang ya udah kita ketemu ya ngobrol-ngobrol aja. Kadang gitu. orang tuh taunya saya julid, udah aja. Kadang orang juga nilainya sombong. Kemarin baru aja. Akhirnya saya akrab sama teman sesama MC gitu. Aku tuh kenal pertama kali kamu tuh takut Iya. Orang kadang pemikirannya kayak gitu. Loh kenapa? Habis kamu gitu kok marah-marah di ini kok di meeting kok. Ya nggak marah sih, tapi saya mengkoreksi tegas di meeting ini dan lain sebagainya. Ya kalau ada yang nggak bener sih saya biasanya langsung memperbaikinya itu. Dan kadang-kadang orang mikirnya saya itu galak, julid ini dan lain sebagainya gitu. Padahal kan saya penyayang. Kalau pas guyon, tapi kalau kerja yang benar gitu. Kalau saya prinsipnya gitu sih. Kayak guyon, kalau kerja ya serius gitu. Kalau ada yang telat cek sound ya saya marah. Oh, serius. Semua tim selama ada telat 15, tapi ada konfirmasi kan? Tapi biasanya kami cek sound kan 1 jam sebelum 1,5 sampai 2 jam, bahkan kadang-kadang 3 jam sebelum acara. Jadi setengah jam itu semua sudah on stage. Sudah ganteng, sudah rapi, sudah nggak orang krembis ya bahasanya. Karena sebelumnya juga saya kasih mereka smoking time gitu loh. Jadi ada waktu ngerokok, ada waktu ngopi, ada waktu makan. Jadi ketika on stage sudah nggak ada yang makan, nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang ngopi. Gitu. Nggak lari-lari, nggak dicari gitu. Lagi ngerokok gitu. Jadi ketika sebelum manten kira pun Upi and the Band biasanya sudah on stage. Nah itu kalau memang benar-benar waktunya cek sound belum sudah hampir selesai dia belum datang, ya dia kena resiko saya marahi atau bahkan skors nggak saya job selama 1 bulan.
kejem toh. Wow. Ya itu semua demi karena sih klien udah komitmen. Iya, Kita udah komitmen iya, sama klien. Wong semua vendor pun kalau misalnya bayarannya telat kan juga kecewa kan. Iya benar. Nah, iya makanya kalau memang pengen gajiannya nggak telat ya gajiannya dari klien nggak telat ya kita kalau kerja jangan telat. Oke, wow. Berarti kalau sudah kerja galak kayak tentara. Kalau galaknya kayak Ibu Tiri ya. Oke, tadi kan ngomong soal haters nih. Iya kan pasti di dunia per-entertainmentan, per-weddingan ini pasti kan ngalami hal-hal haters di luar sana. Banyak nggak sih? Stop, jangan dijawab dulu soal hater. Kita istirahat dulu, kita calling down dulu. Kita lanjut ke sesi berikutnya.